Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopri Arsal Ramadan, NIM B1B1222098. Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang konsep politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Dosen pengampu saya yaitu Pak Alpa Beryansyah, SIP, MIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi politik. Menurut Ramlan Surbakti, pengertian politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebijakan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Pokok bahasan saya kali ini adalah tentang konsep ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Saya akan menjelaskan kedua itu dalam video ini. Yang pertama yaitu konsep ilmu politik. Konsep ilmu politik terbagi menjadi 5, yaitu 1. Negara, 2. Kekuasaan, 3. Pengambilan keputusan, 4. Kebijakan, dan 5. Pembagian. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu negara atau state. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Menurut Thomas Aquinas, negara merupakan lembaga sosial manusia yang paling tinggi dan luas, yang berfungsi menjamin manusia memenuhi kebutuhan fisiknya yang melampau kemampuan lingkungan sosial lebih kecil seperti desa dan kota. Lanjut nomor 2, ada kekuasaan atau power. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Lanjut yang ketiga, ada pengambilan keputusan, decision making. Menurut Miriam Budiarjo, keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Lanjut yang keempat, ada kebijakan atau polisi. Menurut Miriam Budiarjo, kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Dan yang kelima, ada pembagian atau distribution. Yang dimaksud dengan pembagian adalah pembagian penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat.
Lalu saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Di antara ilmu sosial, sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui ataupun mempengaruhi atau dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan, corak atau sifat keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial. Lanjut, yang kedua, hubungan ilmu politik dengan antropologi. Jasa antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial, budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa dan di pedalaman, sedangkan sosiologi lebih memusatkan pada kehidupan masyarakat kota. Perhatian sarjana politik terhadap antropologi makin meningkat sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan, serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Lanjut, yang ketiga ada hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ilmu politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya. Dalam mengajukan kebijakan atau siasat ekonomi tertentu, seorang sarjana ekonomi dapat bertanya kepada sarjana ilmu politik tentang manakah kiranya yang paling baik disusun guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Lanjut, yang keempat ada hubungan ilmu politik dengan psikologi sosial. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi ekstern, lingkungan sosial fisik, peristiwa-peristiwa dan gerakan massa, maupun dari segi intern, kesehatan fisik perorangan, semangat dan emosi dengan menggunakan kedua macam analisis ini. Ilmu politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang kuat, kondisi sosial ekonomi serta ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya memainkan peran besar indoktrinisasi politik. Lanjut, yang kelima ada hubungan ilmu politik dengan geografi. Dalam masa sebelum Perang Dunia Kedua, suatu cabang geografi dapat perhatian besar, yaitu geopolitik yang biasanya dihubungkan dengan seseorang di Swedia yang bernama Rudolf Kielen pada tahun
1864 sampai 1933. Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologi, geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, dan karena itu harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Dan yang terakhir atau nomor 6, hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Di benua Eropa, ilmu hukum erat kaitannya dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang sangat penting. Analisis mengenai hukum serta hubungannya dengan negara mulai dikembangkan dalam abad ke-19. Tetapi pada tahap itu terbatas pada penelitian mengenai negara-negara barat saja. Sarjana hukum melihat negara sebagai lembaga atau institut dan menganggap organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Ya, itulah materi yang saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama tadi ada definisi politik. Yang kedua ada konsep-konsep politik. Dan yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Lalu saya akan menyimpulkan politik menurut saya pribadi. Menurut saya dari ilmu politik kita bisa mengetahui banyak hal tentang negara dan menambah wawasan yang luas. Oleh karena itu, saya ingin berkecimpung dengan dunia politik saat saya sudah selesai wisuda nanti. Saya akan mencoba dalam dunia politik maupun menjabat atau bergabung dengan partai-partai dan semoga cita-cita saya tercapai nanti. Oke, sekian video tugas dari saya. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Nopri Arsal Ramadan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak tidak kecewa dengan video saya ini. Semoga saya mendapat nilai yang terbaik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.